Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 574 sampai 575. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Helen, kali ini Helen yang memimpin melawan kami. Bagaimana Anda bisa mendapatkan dukungan Helen? Ya, jangan berpikir bahwa kami akan percaya. Kamu membual di depan kami. Anak muda, jangan membodohi orang di sini. Jangan sampai kamu membuat lelucon dan mempermalukan dirimu sendiri. Orang-orang ini sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ariel, dan mereka membantah satu demi satu. Ekspresi wajah pria parubaya barusan tidak banyak berubah, tapi jelas, sikapnya terhadap Ariel lebih berhati-hati. Dia adalah orang dengan peringkat tertinggi dalam manajemen. Selama bertahun-tahun, keluarga Muklis mempertahankan perusahaan dalam kondisi persediaan. Dia awalnya ingin memanfaatkan masa sulit ini. Munculnya Ariel yang mengambil perusahaan sebagai miliknya, jelas akan menghancurkan rencananya. Dan Ariel juga berkata bahwa dia bisa mendapatkan dukungan Helen. Apakah pemuda ini benar-benar melakukannya? Mengapa kami percaya apa yang Anda katakan? Kata pria parubaya dengan serius. Ariel berdiri, berjalan langsung ke pria parubaya, dan berkata, "Saya tahu siapa Anda. Namamu Pasha, kan? Saya tahu tujuan Anda dengan sangat baik. Tetapi apakah Anda tahu betapa bodohnya pikiran Anda?" Gelombang fluktuasi muncul di ekspresi Pasha, dan dia berkata dengan lemah, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Ariel tersenyum tipis di depan Pasha, dan berkata, "Meskipun keluarga Muklis tidak mengelola perusahaan ini selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa barang-barang milik keluarga Muklis akan diambil oleh orang luar. Tidak ada keluarga Muklis. Apakah Anda memiliki posisi saat ini? Saya tidak berharap Anda merencanakan pemberontakan. Tahukah kamu berapa harganya?" Ekspresi Pasha tidak lagi tenang, dan dia berteriak pada Ariel dan berkata, "Jangan memfitnahku. Sebagai orang tua dalam perusahaan, bagaimana saya bisa merencanakan pemberontakan?" Ariel berdiri tegak, menepuk bahu Pasha seolah-olah diingatkan, dan berkata, "Saya akan menasihati Anda. Jangan lakukan hal-hal yang memalukan seperti ini. Jika tidak, saya membutuhkan orang lain di tangan saya, dan usahamu hilang." Pasha bersenandung dingin. Dia belum pernah melihat siapapun yang telah tenggelam di Indonesia selama bertahun-tahun. Jika hanya beberapa ancaman sederhana yang dapat membuatnya takut, dia akan terlalu diremehkan. "Pemuda, sepertinya Anda tidak memiliki cara lain selain menakut-nakuti orang," kata Pasha dingin. "Menakut-nakuti orang? Apakah Anda pikir saya membuat Anda takut?" Ariel memandang Pasha dengan acuh tak acuh. Bagi orang biasa, membunuh adalah sesuatu yang melanggar tabu dan hukum. Memang tidak mungkin. Tetapi bagi Ariel, itu mudah. Dan tidak peduli berapa banyak yang dia hasilkan di Amerika, Muklis akan menemukan cara untuk menahannya. Jadi Ariel tidak perlu khawatir sedikit pun. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus menyelesaikan masalah perusahaan dan memulai perselisihan perusahaan yang tidak berarti di sini. Apa gunanya? Pasha memandang Ariel dengan jijik. Angel di samping melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan nafas. Bagaimana keluarga Muklis bisa mengirim seseorang seperti Ariel ke perusahaan tanpa kemampuan nyata? Sekarang, tidak hanya tidak menyelesaikan masalah eksternal, tetapi juga menyebabkan racun internal perusahaan. Awalnya, semua orang sepakat dengan dunia luar, tapi penampilan Ariel barusan, tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam membencinya. Bagaimana mereka bisa membantunya? Demi kemanusiaan, aku akan mengingatkanmu hari ini, agar kamu tidak membuat kesalahan. Tapi jika kamu tidak mengerti, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Ariel berkata dengan ringan. Pasha berdiri dan berkata dengan nada menghina, "Ini hanya membuang-buang waktuku." Tampaknya Muklis tidak memiliki siapa-siapa untuk digunakan. Jadi dia mengutus limbah ini kepada
Setelah berbicara, Pasha langsung keluar dari ruang rapat dan pergi bersama pejabat senior lainnya. Sekarang, hanya Ariel dan Angel yang tersisa di ruang konferensi. Menghadapi situasi ini, Angel tidak bisa menahan nafas. Apa masalahnya? Ariel bertanya pada Angel, bagaimana Anda bisa meragukan saudara Pasha? Jika perusahaan tidak memilikinya selama bertahun-tahun, itu akan runtuh. Tahukah Anda berapa banyak orang yang telah Anda sakiti? Sekarang seluruh eksekutif senior perusahaan sangat tidak puas dengan Anda. Angel berkata tanpa omong kosong. Ariel, seorang anak yang hilang, benar-benar tidak memiliki kemampuan yang nyata. Datang ke perusahaan tidak dapat menyelesaikan banyak masalah, dan akan mengacaukan isi hatinya. Bagaimana orang seperti itu bisa diberangkatkan oleh keluarga Muklis? Apakah menurutmu Pasha telah berhasil untuk perusahaan selama bertahun-tahun? Ariel berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Saya hanya bisa melihat keberuntungan saudara Pasha. Jika bukan karena dia, bagaimana perusahaan bisa bertahan sampai sekarang? Angel berkata dengan percaya diri. Ariel menggelengkan kepalanya tanpa daya. Perusahaan tersebut dapat bertahan sampai sekarang, dan tidak ada hubungannya dengan Pasha. Keluarga Muklis tidak akan membiarkan perusahaan runtuh. Tidak peduli bagaimana badai finansial melanda, tempat ini tidak akan terpengaruh sedikit pun. Bagaimanapun, keluarga Muklis adalah adanya gejolak keuangan global dapat diciptakan dengan satu tangan. Namun sayang Angel bahkan tidak mengetahui hal ini. Ariel juga tidak bisa menjelaskan padanya. Tentu saja, meski dijelaskan, Angel tidak bisa mempercayainya. Di mata orang biasa seperti dia, mereka yang termasuk dalam daftar orang kaya adalah orang yang sangat kaya. Aku baru saja ke rumah keluarga Wibowo. Setelah bertemu dengan Helen, apa kamu tahu apa yang dia katakan padaku? Ariel bertanya pada Angel. Angel tidak percaya bahwa Ariel memenuhi syarat untuk menemui Helen, meskipun Melissa muncul di rumahnya. Dia cukup terkejut, tetapi Helen satu tingkat lebih tinggi dari Melissa, yang berarti bahwa Ariel memiliki kemampuan untuk bertemu dengan Melissa, tetapi dia belum tentu memenuhi syarat untuk pergi ke keluarga Wibowo. Tidak ada orang lain di sini. Kamu tidak perlu membual denganku. Angel berkata dalam hati. Dia tidak suka sikap berlebihan seperti ini. Dia tahu membual orang sepanjang hari. Sebaliknya, dia lebih suka orang yang rendah hati dan rajin. Jadi dia tidak menyukai Ariel di dalam hatinya. Itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Apa menurutmu perlu bagiku untuk menyombongkan diri? Bukankah Helen pelayan di matamu? Apakah itu sangat tinggi? Ariel berkata dengan ringan. Angel memandang Ariel dengan heran, seolah mendengar halusinasi. Dia tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Ariel. Kamu, apa yang kamu katakan Nona Helen? Angel menatap Ariel dengan tidak percaya. Itu bawahanmu. Apakah ada masalah? Ariel berkata lagi. Angel berjalan ke arah Ariel dengan ngeri, dan langsung menutup mulutnya, dan berkata, apakah kamu ingin mati? Berani mengatakan itu pada Nona Helen. Jika Anda memberitahu dia, Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda mati. Ariel tidak bisa berkata-kata. Tampaknya kekuatan pencegah wanita ini di distrik Indonesia cukup kuat untuk membuat Angel sangat ketakutan. Tapi memikirkan betapa kejamnya dia berurusan dengan Aldi, dia secara alami akan memperlakukan orang luar dengan lebih kejam. Faktanya, keganasan Helen terkenal di daerah Indonesia, dan karakternya yang harus dilihat membuat banyak orang menjauh. Pernah ada kejadian yang sangat mengejutkan. Petugas toko barang mewah ternama dirawat di rumah sakit karena beberapa kesalahan saat tidak menerima Helen. Dia terluka parah oleh Helen dan masih terbaring di rumah sakit. Insiden tersebut menyebabkan dampak yang sangat besar pada saat itu. Namun karena pengaruh keluarga Wibowo, yang terpenting Helen tidak menerima hukuman apapun, melainkan hanya kehilangan sejumlah uang. Seiring waktu, ketenaran Helen menyebar. Begitu banyak orang yang sangat takut padanya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang sangat kamu takuti? Jika kau tidak mempercayaiku, aku akan membawamu ke rumah Helen Wibowo malam ini. Dan omong-omong, biarkan dia memberitahumu orang macam apa Pasha itu. Kata Ariel. Angel tampak tidak tertarik dan berkata, lupakan saja. Saya tidak ingin mengungkap fakta membual Anda.
Anda tidak perlu berpura-pura berada di depan saya. Anda harus segera menemukan cara untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Ariel tersenyum pahit. Mengapa wanita ini tidak mempercayainya? Tampaknya hanya dengan membiarkan fakta berbicara, Angel akan mempercayainya. Ariel mengeluarkan telepon dan memutar nomor Helen. Helen tentu saja tidak berani menolak panggilan Ariel. Ariel ingin makan di rumah keluarga Helen. Setelah menerimanya, dia pergi memesan koki untuk menyiapkan makan malam pesta. Ayo pergi. Temani aku keluar. Aku belum pernah ke Amerika. Dan lihat bagaimana pemandangannya di sini. Ariel berkata pada Angel setelah menutup telepon. Angel salah mengira bahwa Ariel telah mengundurkan diri. Jadi dia tidak menyebut Helen. Dan berkata, apakah kamu melihat pemandangan atau melihat wanita? Wanita adalah lanskap. Seorang playboy sepertiku. Tentu saja. Memandangi wanita. Ariel berkata sambil tersenyum. Episode 575. Pasha. Apa yang dikatakan pria itu tidak benar. Apakah dia benar-benar bisa mendapatkan dukungan Helen? Jika Helen membantunya, rencana kami akan gagal. Melihat perusahaan ini akan segera menjadi milik kita. Kita tidak boleh membiarkan orang ini merusak rencana kita. Sudahkah kamu memikirkan cara untuk menghadapinya? Di kantor, beberapa eksekutif perusahaan berkata kepada Pasha dengan penuh semangat bahwa mereka dan Pasha memiliki gaya yang sama dan bersiap untuk mencaplok perusahaan. Sekarang titik balik seperti itu tiba-tiba terjadi. Tentu saja akan ada kekhawatiran. Pasha tersenyum dingin dan berkata, pemuda sombong seperti ini. Apa kau percaya apa yang dia katakan? Tapi aku melihatnya dengan percaya diri. Kita harus menjaganya. Benar. Sekarang adalah masa kritis, dan anak ini tidak boleh dibiarkan membuat masalah. Pasha, jika perlu, saya pikir ini adalah solusi terbaik. Setelah pria itu selesai berbicara, dia menyeka lehernya, dan artinya sangat jelas. Pasha melambaikan tangannya dan berkata, kekhawatiranmu berlebihan. Sampah ini tidak bisa mengaduk ombak. Bagaimana orang seperti Helen bisa menatap sampah seperti Ariel? Pasha sangat percaya diri. Karena insiden inilah dia dan Helen bergabung. Dan keduanya telah bersekongkol untuk waktu yang lama. Bagaimana Helen bisa mengubah perhatiannya karena kemunculan Ariel? Yang diinginkan Helen adalah kontrol bisnis di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa bantuannya, Helen tidak bisa melakukan ini. Jadi Pasha sangat yakin Helen tidak akan mengkhianatinya. Mendengar apa yang dikatakan Pasha, yang lain merasa lega. Bagaimanapun, Pasha adalah pemimpin masalah ini. Jika dia tidak khawatir, maka sudah pasti tidak ada masalah. Anak muda ini, saya benar-benar ingin memberinya pelajaran. Kata-katanya benar-benar membual. Ya, saya tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Muklis. Mereka menemukan sampah seperti itu. Bukankah ini memberi kita kesempatan? Anda berkata, mengapa keluarga Muklis tidak muncul selama bertahun-tahun? Apakah ada yang berubah? Setiap orang memiliki berbagai spekulasi tentang situasi keluarga Muklis, tetapi mereka benar-benar tidak dapat memikirkan alasan sebenarnya. Mirip dengan perusahaan ini, ada banyak rumah Muklis di seluruh dunia. Mereka hanya dibesarkan sebagai pemalas, dan akan berkembang pesat kecuali jika berguna. Jika tidak ada gunanya, itu dianggap sebagai benteng pertahanan. Orang-orang yang merasa benar sendiri ini tidak tahu kekuatan macam apa yang mereka jalani. Ariel dan Angel sedang berbelanja, melihat-lihat lingkungan asing. Meskipun itu akan membuat Ariel merasa sesuatu yang baru, tetapi apa yang disebut negara terbesar di dunia ini tidak membuat Ariel merasa terlalu kagum. Tetapi itu adalah perkembangan domestik saat ini. Itu akan membuat orang merasa cerah. Masih ada celah tertentu antara Amerika dan apa yang saya bayangkan. Ariel berkata sambil mendesah. Orang yang belum pernah ke sini akan merasa ada banyak tempat bagus. Tapi setelah mereka benar-benar datang, mereka akan tahu bahwa negaranya lebih baik. Ada banyak teman dari Amerika di sekitar saya. Mereka lebih suka tinggal di Indonesia. Meski bukan hal-hal aneh, mereka akan sangat iri. Angel berkata sambil tersenyum. Jika bukan seumur hidup, dia pasti ingin kembali ke Indonesia. Tetapi sayang sekali dia telah meletakkan fondasi di Amerika selama bertahun-tahun. Biarlah dia tidak berani kembali sesuka hati. Bagaimanapun juga,
bukanlah hal yang mudah untuk memulai dari awal lagi. Sebagai contoh, Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. Misalnya, ponsel bisa menangani semuanya saat Anda pergi keluar. Ada begitu banyak kemudahan yang bahkan teman-teman saya tidak bisa pikirkan. Dan itu juga lebih aman. Tahukah Anda berapa banyak penembakan yang terjadi setiap tahun? Kata Angel. Ariel mengangguk. Dalam hal kenyamanan, tidak ada tempat di negara ini yang bisa membandingkannya. Ini memang bisa membuat hidup orang lebih nyaman. Mengenai serangan teroris, Amerika memang sering terjadi, dan pasti akan membuat orang khawatir. Kemalangan datang dari manapun. Pergi berbelanja sampai malam. Ariel membiarkan Angel masuk ke mobilnya, siap untuk pergi ke rumah Helen, dan mengajaknya makan besar. Bawa aku pulang, Angel berkata secara aktif agar tidak mempermalukan Ariel. Apa yang akan kita lakukan di rumah? Kita harus pergi ke Helen untuk makan malam. Ariel berkata sambil tersenyum. Aku sudah menuruni tangga untukmu. Apakah kamu harus begitu cuek? Angel berkata dalam hati. Dia sengaja tidak menyebutkan masalah ini. Dia hanya tidak ingin mempermalukan Ariel. Dia tidak berharap dia menjadi lebih baik. Jadi dia mengajukan diri. Aku tidak butuh langkah. Apa gunanya dirimu untukku? Ariel berbicara dan menyalakan mobil. Menuju villa keluarga Wibowo. Angel duduk di kopilot dan mengingatkannya dengan tatapan baik hati. Jika kamu membual dan kehilangan muka di depanku, jangan salahkan aku karena menertawakanmu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa tertawa. Tapi saat kamu melihat Helen, jangan takut. Ingatlah bahwa dia hanyalah salah satu bawahanku. Ariel tersenyum. Mobil dengan cepat melaju ke gerbang area villa keluarga Wibowo. Ekspresi Angel menegang karena tegang. Tempat seperti ini, begitu dia lewat, dia akan mempercepat dengan hati-hati. Dan Ariel benar-benar memarkir mobilnya langsung di tempat parkir pribadi di area villa. Saat Angel melihat satpam bergegas ke arah mereka, telapak tangannya tiba-tiba menjadi gugup dan berkeringat. Ayo pergi sekarang. Keamanan datang untuk menegur kita. Angel mengingatkan Ariel, bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan takut. Ariel tersenyum. Angel menggertakkan gigi dan melihat ke arah Ariel. Dan berkata, bolehkah aku takut? Tahukah kamu tempat apa ini? Ariel keluar dari mobil dan pergi ke kopilot. Dia membukakan pintu untuk Angel dan berkata, turun dari mobil dan bawa kamu jalan-jalan. Meskipun tempat ini tidak sebagus tempat tinggal saya, tidak apa-apa. Komentar Ariel agak membual. Meski area Yundingshan Villa bagus, masih ada gap besar dibandingkan dengan villa keluarga Wibowo di sini. Angel tidak berani keluar dari mobil. Kakinya berat. Ini adalah wilayah keluarga Wibowo. Jika wanita yang mendominasi, Helen tahu tentang itu. Bukankah dia harus mematahkan kaki mereka? Melihat penjaga keamanan semakin dekat, Angel merasa cemas. Berkata kepada Ariel, masuklah ke dalam mobil. Bawa aku pergi. Jangan sakiti aku. Ariel tampak tidak berdaya, tetapi dia membawa Angel untuk makan enak. Bagaimana dia bisa menyakitinya? Cepatlah, kalau tidak sudah terlambat. Keringat dingin keluar dari punggung dan dahi Angel. Sangat disayangkan setelah mengatakan ini, keamanan telah tiba, yang membuat Angel sangat putus asa. Bapak, Ariel Wibowo, kamu di sini. Setelah penjaga keamanan berjalan ke Ariel, dia membungkuk dan berkata dengan tatapan hormat. Dia pernah meremehkan Ariel. Jika bukan karena Ariel tidak meminta pertanggungjawabannya, dia sudah kehilangan pekerjaannya. Jadi rasa hormatnya kepada Ariel bukan hanya karena statusnya yang tinggi, tetapi juga rasa terima kasihnya. Angel menatap Ariel dengan tercengang. Sikap penjaga keamanan terhadap Ariel benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Bukankah dia di sini untuk mengantar orang? Nah, apakah kamu percaya padaku sekarang? Ariel berkata pada Angel sambil tersenyum. Angel belum pulih dari paniknya. Baginya, ini hampir menjadi kawasan terlarang di kawasan Indonesia jika berada di Indonesia. Dan kebanyakan orang tidak berani datang ke sini. Dulu banyak pelamar Helen yang suka memblokir gerbang kawasan villa. Namun setelah mendengar bahwa mereka dipukuli oleh pengawal keluarga Wibowo beberapa kali, bahkan lalat pun tidak berani menetap di sini. Dan Ariel, tanpa diduga, bisa mendapatkan perlakuan semacam ini. Turun dari mobil.
atau makanannya akan dingin. Ariel mengingatkan sambil tersenyum. Angel menelan ludah dan keluar dari mobil seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Bapak, Ariel Wibowo, ikutlah denganku. Nona Helen sudah siap untuk makan malam dan menunggumu, kata Satpam. Memimpin, Ariel berkata dengan ringan. Angel mengikuti Ariel seperti mayat berjalan, hanya merasa bahwa dia sedang bermimpi. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa suatu hari dia benar-benar bisa berjalan ke area villa keluarga Wibowo secara terbuka. Kemewahan di sini tidak lagi bisa dia bayangkan. Namun, keterkejutannya, bagaimanapun, tidak datang dari kemewahan area villa, tetapi karena Ariel. Dia, apa benar yang dia katakan itu benar? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Helen, tokoh terkemuka di distrik Indonesia, menjadi salah satu bawahannya? Bersambung.